Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hazimatul Islamiyah dengan NPM 2408260170. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas bioetik and humanis mengenai kasus etik pelecehan seksual oleh dokter terhadap pasien. Kasus ini saya pilih karena merupakan salah satu contoh pelanggaran etik yang serius dalam dunia kedokteran. Selain melanggar hukum, tindakan tersebut juga bertentangan dengan nilai-nilai profesionalisme dan prinsip-prinsip bioetika yang harus dijunjung tinggi oleh setiap tenaga kesehatan. Kronologi kasusnya, kasus ini bermula ketika seorang dokter diduga melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap pasien saat memberikan pelayanan kesehatan di ruang praktik. Tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan pasien atau informed consent, sehingga melanggar hak pasien atas tubuh dan martabatnya. Akibat kejadian tersebut, pasien mengalami trauma psikologis, merasa diragukan, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Kasus ini akhirnya menjadi perhatian masyarakat luas, serta diberitakan oleh berbagai media massa, karena dinilai mencoreng citra profesi kedokteran. Prinsip-prinsip bioetika yang dilanggar pada kasus ini, pertama ada autonomi. Prinsip autonomi mengajarkan bahwa setiap pasien berhak menentukan keputusan mengenai tubuh dan tindakan medis yang akan diterimanya. Dalam kasus ini, dokter melakukan tindakan tanpa adanya informed consent, sehingga hak pasien untuk menentukan keputusan terhadap dirinya sendiri tidak dihormati. Oleh karena itu, prinsip autonomi telah dilanggar. Kedua, ada beneficent. Prinsip beneficent berarti dokter harus selalu bertindak demi memberikan manfaat dan mengutamakan kepentingan pasien. Namun, tindakan pelecehan seksual tidak memberikan manfaat apapun kepada pasien, bahkan justru menimbulkan penderitaan. Karena itu, prinsip beneficent juga dilanggar. Yang ketiga, ada non-maleficent. Prinsip non-maleficence berarti seorang tenaga kesehatan tidak boleh menimbulkan bahaya atau kerugian kepada pasien. Dalam kasus ini, pasien mengalami trauma psikologis, ketakutan, serta kehilangan rasa aman saat memperoleh pelayanan kesehatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dokter telah melanggar prinsip non-maleficence. Yang terakhir ada justice. Prinsip justice berarti setiap pasien berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, adil, dan bermartabat. Dengan adanya tindakan pelecehan seksual, pasien menjadi korban pelanggaran hak sehingga tidak memperoleh pelayanan yang layak. Oleh karena itu, prinsip justice juga tidak terpenuhi. Pelanggaran etika. Setiap melanggar prinsip bioetika, tindakan tersebut juga bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia atau bisa disebut dengan Kode KI. Seorang dokter wajib menjaga kehormatan profesi, menjaga profesionalisme, serta menghormati hak dan martabat pasien. Dalam kasus ini, dokter telah menyalahgunakan posisi dan kepercayaan yang diberikan oleh pasien. Akibatnya, pelaku dapat dikenakan sanksi etik oleh organisasi profesi serta sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, dampak kasus. Kasus ini memberikan dampak yang besar bagi pasien maupun masyarakat. Bagi pasien, dampaknya berupa trauma psikologis yang mendalam, rasa takut, dan hilangnya rasa aman ketika menerima pelayanan kesehatan. Bagi masyarakat, kasus ini menyebabkan menurunnya kepercayaan terhadap tenaga kesehatan. Selain itu, tindakan tersebut juga mencoreng citra dan martabat profesi kedokteran serta dapat berujung pada pemberian sanksi etik maupun sanksi hukum kepada pelaku. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus pelecehan seksual oleh dokter terhadap pasien merupakan pelanggaran serius terhadap etika profesi kedokteran. Kasus ini melanggar keempat prinsip bioetika, yaitu yang tadi ada autonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice. Oleh karena itu, setiap dokter harus selalu menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, menghormati hak pasien, serta menerapkan prinsip-prinsip bioetika dalam setiap pelayanan kesehatan agar tercipta pelayanan yang aman, bermartabat, dan terpercaya. Referensi yang saya gunakan pertama ada dari kompas.com kasus dugaan pelecehan seksual oleh dokter terhadap pasien. Yang kedua ada Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kode KI) Ikatan Dokter Indonesia 2022. Yang terakhir saya dapat dari Parsa strip Parsi RW The International Code of Medical Ethics of the World Medical Association JAMA 2022. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.